Hujan turun rintik-rintik sore itu. Jalanan ibu kota tampak basah dan riuh, namun di sebuah rumah mewah berpagar hitam tinggi, suasana begitu hening dan tenang. Di balik jendela besar, tampak seorang pria berusia 40 tahunan berdiri dengan tangan bersedekap, memandangi langit mendung sambil tersenyum tipis. Namanya Arjuna Wiranata. Pengusaha sukses di bidang properti dan energi terbarukan. Namanya dikenal di kalangan elit sebagai salah satu pebisnis yang bersih, tak pernah tersandung korupsi ataupun kong-kali-kong tender. Namun di balik kesuksesan itu, tak banyak yang tahu bahwa Arjuna hidup dengan satu prinsip sederhana. Berbagi adalah perlindungan terbaik dari keserakahan dunia. Setiap tanggal 1, tanpa pernah absen, Arjuna mengunjungi 3 tempat. Panti asuhan kecil di pinggiran kota, kontrakan reot tempat tinggal janda-janda tua, dan sebuah warung makan gratis yang ia dirikan khusus untuk anak jalanan. Semua dilakukan tanpa liputan media, tanpa unggahan sosial, tanpa sorotan. Hari itu, seperti biasa, ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Mobil SUV hitamnya meluncur perlahan di jalan kecil yang becek menuju panti asuhan. Di sana, belasan anak yatim sudah menunggu di teras, mengenakan baju terbaik mereka. Om Junaa, teriak seorang anak kecil bernama Arif sambil berlari memeluknya. Arjuna tertawa dan mengangkat bocah itu ke pangkuannya. Wah, Arif makin berat. Pasti makannya banyak, ya? Karena ada nasi lau ayam dari Om Juna terus, jawab bocah itu polos. Arjuna menepuk kepala Arif dengan lembut. Sambil berbicara dengan pengurus panti, ia menyerahkan sejumlah uang, mainan, dan sembako. Namun yang paling berharga dari semua itu adalah waktunya. Ia mendengarkan cerita anak-anak, membaca buku dongeng untuk mereka, bahkan bermain catur dengan salah satu remaja penghuni panti. Sore mulai gelap saat ia melanjutkan perjalanan ke sebuah gang sempit di kawasan Cipinang. Di sana, tinggal 5 janda tua dalam deretan kamar kontrakan yang pengap dan lembab. Mereka menyambut Arjuna seperti anak sendiri. Anakku datang juga hari ini, gumam Bu Marni, seorang nenek lumpuh yang selalu menunggu dengan air mata. Arjuna duduk bersila, memijit kaki Bu Marni, lalu mengeluarkan termos kecil berisi wedang jahe dan beberapa bungkus makanan hangat. Bu Marni sehat? Masih bisa tidur nyenyak? Tanyanya lembut. Bisa, Nak. Asal tahu Om Juna masih ingat kami, rasanya hidup ini masih ada harapan. Arjuna hanya tersenyum. Ia tahu benar rasanya dilupakan dunia. Ia tumbuh sebagai anak dari keluarga tukang becak. Ibunya seorang penjual gorengan di depan sekolah dasar. Hidup mereka dulu seperti benang kusut, tak tahu kapan bisa lurus. Namun satu kejadian mengubah semuanya. Ketika ibunya meninggal karena komplikasi, Arjuna masih duduk di bangku SMA. Tak punya siapa-siapa. Tak ada biaya sekolah. Tapi seorang kakek tua, yang hingga kini tak diketahui asalnya, mengulurkan tangan, membayari sekolah dan memberinya tempat tinggal. Si kakek hanya berpesan, kalau kamu jadi orang nanti, tolong teruskan ini ke yang lain. Jangan cuma jadi penerima, jadilah pemberi. Kini pesan itu jadi kompas hidupnya. Malam pun datang. Di perjalanan pulang, sopirnya, Pak Haris, membuka pembicaraan. Pak Arjuna, maaf, saya sering mikir, kenapa Bapak gak sekalian aja buat yayasan besar? Biar semua orang tahu, biar dapat nama. Arjuna tertawa kecil. Kalau kita menanam pohon, biar dia tumbuh karena sinar matahari, bukan karena kamera. Nama baik nggak perlu dipajang, cukup dikenal oleh langit. Pak Haris terdiam. Jawaban itu terlalu dalam untuk dibalas.
Namun tanpa sepengetahuan Arjuna, ada satu mata yang memperhatikan geraknya hari itu. Seorang pria berbadan besar dengan peci hitam dan mata tajam, berdiri di kejauhan. Namanya Ki Sambara, seorang dukun kaya yang dikenal di kalangan pebisnis hitam sebagai penjual kekayaan instan lewat pesugihan. Hebat juga dia, gumam Ki Sambara pelan. Tanpa tumbal, tanpa pesugihan, tapi proyeknya gak pernah serat. Anak buahku 2 kali kalah tender karena dia. Aku harus tahu apa dia punya penjaga gaib, atau kekuatannya cuma dari 2 bocah-bocah miskin itu. Ki Sambara mencium keris kecil di dalam jubahnya, lalu melangkah pergi ke arah gelap. Di rumahnya yang mewah, Arjuna menutup malam dengan sederhana. Ia duduk di ruang kerja kecil, membuka buku tua berisi catatan ibunya. Di sana tertulis, jangan pernah berhenti memberi, Jun. Karena tangan yang terbuka lebih kuat dari hati yang menutup. Ia menghela napas, lalu menulis daftar bantuan bulan depan. Pandangannya menatap keluar jendela. Di langit mendung yang tadi menggantung, kini muncul bulan-bulan terang, seolah menegaskan bahwa terang selalu datang pada mereka yang tak pelit cahaya. Namun Arjuna tak tahu, malam itu, sebuah kekuatan gelap mulai bergerak dari balik gunung. Dan bulan yang bersinar belum tentu bisa melindunginya selamanya. Pagi itu, matahari menyelinap malu-malu di antara kabut yang menggantung di atas kota. Di lantai 15 sebuah gedung perkantoran megah, suasana kantor Arjuna Group tampak sibuk. Pegawai berlalu lalang, membicarakan satu hal, proyek Green City Mandiri, proyek properti terbesar di Jakarta Timur senilai ratusan miliar rupiah. Namun yang mengejutkan, nama Arjuna Group diumumkan sebagai pemenang tender semalam. Padahal, perusahaan lain yang ikut adalah raksasa-raksasa bisnis yang biasanya menang lewat jalur belakang. Pak Arjuna, kita benar-benar menang? Tanya sekretarisnya, Lina, sambil membawa berkas hasil lelang. Arjuna menutup laptopnya dan tersenyum. Iya, Bu Lina. Tuhan masih mempercayakan kita. Sekarang tinggal dijaga jangan sampai kita sombong. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk. Masuk seorang pria berjas coklat, berkacamata hitam, dengan wajah licin seperti belut. Namanya Herman, perwakilan dari perusahaan pesaing yang kalah tender. Ia duduk tanpa diundang. Selamat ya, Pak Arjuna, katanya sambil menyeringai. Tapi, saya hanya penasaran. Siapa backing Bapak? Kayaknya bukan cuma soal penawaran murah. Arjuna menatapnya tenang. Backer saya? Mungkin 2 para janda dan anak-anak panti. Herman tertawa sinis. Ah, Bapak bisa aja. Tapi kalau saya jadi Bapak, hati-hati loh. Dunia bisnis ini keras. Bukan cuma soal angka. Ada dunia lain yang lebih dalam. Ucapan itu menggantung dingin di udara. Herman berdiri, membenarkan jasnya, lalu pergi tanpa menoleh. Tapi Arjuna tahu, itu bukan sekadar kunjungan basa-basi. Itu peringatan, atau ancaman. Sementara itu, di sebuah rumah besar dengan halaman berisi patung-patung arca dan pohon beringin tua, Ki Sambara duduk di altar ritual. Di depannya, 5 kepala ayam mengucurkan darah segar ke dalam kendi tanah liat. Asap dupa membumbung tebal, memenuhi ruangan dengan bau menyengat. Kenapa dia bisa lolos terus? Gumam Ki Sambara. Dari bayangan, muncul sosok hitam bertanduk, tinggi, dan berambut panjang seperti ijuk. Matanya merah menyala. Jin Surok, jin peliharaan Ki Sambara, mengeram. Orang itu dilindungi bukan oleh tuyul, bukan pula oleh siluman, kata jin itu. Tapi oleh doa-doa tulus yang membentuk cahaya. Aku tak bisa menembus rumahnya. Ada dinding putih dari lantunan zikir dan tangis syukur. Ki Sambara menggertakkan giginya. Kalau begitu,
ganggu yang di sekitarnya. Lumpuhkan bisnisnya, goyahkan mentalnya. Kita serang dari celah yang paling lemah orang-orang di bawahnya. Jin itu menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan aroma besi dan amis yang menusuk. Sore harinya, Arjuna turun langsung ke lokasi proyek Green City. Ia bertemu dengan kontraktor, arsitek, dan tim lapangan. Semangat membara. Semua yakin proyek ini akan jadi tonggak sejarah baru bagi perusahaan. Namun saat malam tiba, gangguan mulai datang. Mesin bor tiba-tiba meledak tanpa sebab. Salah satu pekerja melihat bayangan hitam besar berdiri di ujung lokasi. Seorang mandor mendadak kesurupan, menjerit menyebut nama Ki Sambara. Dia akan hancur. Dia akan hancur, teriak si mandor dengan suara berat yang bukan miliknya. Arjuna segera memanggil Ustaz Mahfud, seorang alim yang biasa dimintai nasihat. Ustaz Mahfud datang dan membaca doa-doa di sekitar proyek. Pak Arjuna, proyek ini bisa jadi sangat bermanfaat, tapi juga jadi ladang iri. Ada yang tidak suka, ucap sang Ustaz. Saya hanya ingin membangun dan berbagi, Ustaz. Tapi jika ini ujian, saya siap, jawab Arjuna mantap. Ustaz Mahfud menepuk bahunya. Kebaikan seperti lampu. Semakin terang, semakin banyak ngengat datang. Di rumahnya malam itu, Arjuna duduk di ruang kerja. Ia membuka surat dari panti asuhan. Isinya, ucapan terima kasih dari anak-anak karena beasiswa bulanan tetap dikirim, meski Arjuna tak sempat mampir. Di sisi lain meja, ada satu surat tanpa nama. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan kasar. Hentikan semua bantuanmu. Atau proyekmu tak akan selesai. Kematian akan menjemput. Arjuna menatap surat itu lama, lalu membakarnya. Api melalap kertas itu dalam hitungan detik. Dengan tenang, ia berkata pada dirinya sendiri, kalau mereka takut pada dua orang miskin, maka itu berarti aku di jalan yang benar. Malam semakin larut. Hujan turun tanpa suara. Tapi di dalam rumah Arjuna, suasana berubah mencekam. Lampu berkedip. Suara langkah kaki terdengar di atap. Arjuna bangkit, mengambil tasbih warisan ibunya, lalu berdiri di tengah ruang tamu. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melompat masuk dari jendela yang terbuka. Ia mengeong pelan, lalu duduk di hadapan Arjuna. Anehnya, aura menyeramkan itu mendadak hilang. Lampu menyala normal. Angin berhenti. Langkah kaki lenyap. Arjuna menatap kucing itu. Kamu siapa? Bisiknya. Kucing itu hanya mengeong sekali, lalu duduk di karpet, seperti penjaga. Tak jauh dari sana, Ki Sambara terdiam di ruang ritualnya. Wajahnya pucat. Dia dijaga oleh sesuatu yang tak biasa, gumamnya. Kalau begitu, kita harus hancurkan sumber kekuatannya, doa-doa mereka. Besok harinya, Arjuna mendapatkan kabar mengerikan. Panti Asuhan Harapan, tempat ia rutin membantu, kebakaran hebat. Sebagian bangunan hangus. Pengurus terluka. Anak-anak selamat, tapi syok berat. Arjuna terdiam di depan puing-puing panti itu. Hatinya bergetar. Tapi bukan rasa takut yang muncul, melainkan kemarahan. Ia mengepalkan tangan, menatap langit. Kalau mereka ingin memutus doa dari tempat ini, maka aku akan membangunnya kembali. Lebih besar. Lebih kuat. Lebih banyak anak yang bisa berdoa. Dari kejauhan, seorang bocah yatim bernama Arif berdiri sambil memegang Al-Quran yang nyaris hangus. Om Juna, katanya pelan, doa kami gak akan pernah berhenti meskipun panti ini terbakar, Allah masih punya langit. Arjuna berlutut dan memeluknya. Dalam pelukan itu, ia menemukan kekuatan yang tak bisa dilawan oleh uang, ilmu hitam, atau pesugihan.
kekuatan hati yang tulus. Malam menyelimuti kota dengan ketenangan semu. Di rumah besar Arjuna yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan, lampu-lampu mulai dipadamkan. Hanya satu cahaya temara menyala di ruang kerja lantai 2. Arjuna duduk sendirian, menyusun rencana pembangunan ulang panti asuhan yang baru saja terbakar. Tangannya menggenggam foto anak-anak panti yang sempat ia ambil beberapa bulan lalu. Di wajah-wajah polos itu, ia menemukan kekuatan yang lebih besar dari keuntungan bisnis. Ia tak tahu dari mana datangnya dorongan itu, tapi hatinya merasa damai setiap kali berbagi. Namun malam itu bukan malam biasa. Tepat pukul 2.17 dini hari, suara bel pintu rumah berdenting. Terdengar 3 kali. Pelan, tapi menghantam keheningan seperti palu godam. Arjuna menoleh ke jam dinding, mengernyit. Siapa yang datang sepagi ini? Ia berjalan turun, membuka pintu dengan hati-hati. Di balik pagar besi hitam, berdiri seorang pria tua berjubah coklat gelap, mengenakan peci hitam tinggi dan tongkat kayu bengkok. Wajahnya tirus dengan mata seperti bara menyala. Sosok itu menatap tajam, seolah bisa menembus dada Arjuna. Arjuna Wiranata, tanyanya datar. Ya, saya. Maaf, ini siapa? Aku orang yang datang ketika jalanmu mulai mengusik jalan kami. Arjuna tidak mengerti. Maaf, maksudnya? Tanpa diminta, pria itu melangkah masuk, seolah pintu tak lagi jadi batas. Pagar otomatis terbuka sendiri. Angin malam mendadak menusuk dingin. Arjuna merasa ada sesuatu yang tak biasa. Di dalam ruang tamu, pria itu duduk di kursi rotan. Ia menaruh tongkatnya, menatap Arjuna seolah mengenal seluruh isi hatinya. Aku. Kisambara, katanya akhirnya. Pernah dengar nama itu? Arjuna diam. Ia tahu. Nama itu beredar seperti bisikan. Seorang dukun kelas atas yang dikenal di kalangan gelap pengusaha-pengusaha hitam. Banyak yang bilang ia bisa mendatangkan kekayaan dengan harga yang tak bisa dibayar manusia biasa, kecuali dengan nyawa. Aku tidak butuh bantuan dukun, tegas Arjuna. Kisambara tertawa pelan. Suaranya serak seperti ranting kering digesek. Bukan soal butuh atau tidak, Jun. Ini soal kesempatan. Kau sekarang di atas. Tapi kau terlalu polos. Terlalu suci. Dunia ini bukan untuk orang seperti kau. Dunia ini untuk yang kuat dan licik. Arjuna menatapnya tajam. Saya masih hidup dan utuh justru karena saya tidak seperti Anda. Kisambara mencibir. Itu karena kamu dilindungi. Tapi aku bisa mencabut semua itu. Anak-anak yatim yang kamu lindungi, panti yang kamu bangun, janda-janda yang kamu beri makan, aku bisa buat mereka hilang satu persatu. Nada bicara Kisambara tak meninggi. Justru karena terlalu tenang, ancamannya terasa seperti pisau es yang perlahan menusuk. Arjuna berdiri. Keluar dari rumah saya. Kisambara tidak bergerak. Kalau kau keluar malam ini dengan kepala dingin, aku anggap kau masih waras. Tapi kalau kau menolak jalanku, maka kau akan tahu rasanya hidup tanpa doa-doa itu. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari jendela yang tertutup. Vas bunga jatuh dan pecah. Lampu ruang tamu berkedip, lalu padam. Saat lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, Kisambara sudah tidak ada. Keesokan paginya, Pak Haris, sopir Arjuna, ditemukan pingsan di depan pagar. Lehernya lebam seperti dicekik. Ia terus bergumam dalam tidurnya, jangan bawa aku, jangan seret aku ke lubang itu. Arjuna menatap tubuh sahabat lamanya itu dengan cemas. Ia tahu, ini bukan cuma teror biasa. Ia memanggil Ustaz Mahfud kembali. Dia sudah datang, ucap Arjuna sambil menuangkan teh untuk sang Ustaz.
Ustaz Mahfud mengangguk pelan. Kalau begitu, ini bukan lagi soal bisnis, Pak Arjuna. Ini sudah masuk ke wilayah ruhani. Kau menolak pesugihan, maka dia akan coba mengambil segalanya. Tapi percayalah, benteng doa lebih kokoh dari pagar besi. Arjuna hanya bisa mengangguk. Tapi malam-malam berikutnya tak memberinya waktu tenang. Pintu rumah terbuka sendiri pukul 3 pagi. Suara tangisan anak-anak terdengar dari dalam dinding. Cermin di kamar mandi retak membentuk simbol aneh. Dan satu malam, ia melihat bayangan hitam berdiri di depan ranjangnya, menatap tanpa wajah. Namun di tengah semua teror itu, Arjuna tetap melakukan satu hal tanpa henti, berbagi. Meski panti terbakar, ia mendatangi satu persatu rumah anak-anak itu. Memberi bantuan. Memeluk mereka. Menenangkan mereka. Ia bahkan mengajak mereka menginap di villa pribadinya agar tetap aman sementara pembangunan ulang dimulai. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia duduk bersila di ruang kerjanya, memegang tasbih ibunya, lalu berdoa. Tuhan, kalau aku harus disakiti, jangan biarkan anak-anak itu ikut menanggung. Lindungi mereka. Jadikan aku pelindung, bukan beban. Biarlah aku jadi perisai dari semua niat jahat itu. Di tempat lain, Ki Sambara kembali ke altar hitamnya. Tapi kali ini, wajahnya gelisah. Jin Surok tidak lagi muncul. Bau dupa terasa basi. Dan setiap mantra yang dibaca, hanya menghasilkan asap hitam yang tersedak dan menghilang. Kenapa tidak mempan? Desisnya. Dari belakang, muncullah wanita tua dengan rambut panjang dan tubuh membungkuk. Wajahnya keriput namun sorot matanya menyala seperti bara api. Aku sudah bilang, ucapnya. Doa dari orang miskin dan anak-anak yatim tidak bisa dilawan oleh kekuatan gelap, kecuali jika kau hancurkan sumbernya. Ki Sambara menggertakkan gigi. Aku akan hancurkan semuanya. Panti, anak-anak itu, bahkan orang-orang yang percaya padanya. Wanita itu tersenyum miring. Kalau kau gagal ingat, pesugihan yang gagal menuntut nyawa pelakunya. Ki Sambara menggenggam kerisnya erat. Kalau begitu, kita main keras. Malam keempat setelah kunjungan Ki Sambara, Arjuna mendapat kabar mengejutkan. Bu Marni ditemukan tak sadarkan diri di kontrakannya, dengan luka sayatan berbentuk segitiga di dada. Sementara itu, dua anak panti hilang saat bermain di sekitar sungai. Arjuna berlari ke rumah Bu Marni malam itu. Di pelukannya, Bu Marni hanya bisa menangis. Dia datang, Jun, dia bilang kamu harus menyerah, atau semua yang kamu sayangi akan hilang. Arjuna menatap langit malam. Bulan separuh tenggelam di balik awan gelap. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini perang. Perang antara cahaya dan kegelapan. Dan ia memilih untuk tetap berdiri di sisi yang terang. Malam terasa semakin panjang di kediaman Arjuna. Bukan hanya karena serangan-serangan gaib yang terus menghantui, tapi karena satu demi satu orang-orang yang ia lindungi mulai jadi korban. Dua anak panti yang hilang, Randy dan Putri, belum juga ditemukan. Tim SAR sudah menyusuri sungai 3 hari berturut-turut. Tapi hasilnya nihil, seolah mereka menghilang tanpa jejak. Arjuna menyusuri pinggir sungai sendiri, berbekal senter dan doa lirih yang terus ia ucapkan. Di tangannya, ia membawa 2 boneka kecil yang sering dipeluk Putri dan Randy. Tangannya gemetar saat memegangnya. Ya Tuhan, jangan ambil mereka. Kalau ini salahku karena menolak pesugihan, maka ambillah aku saja, tapi kembalikan mereka. Langit mendung menangis, rintik hujan turun di antara rimbun pohon. Kabut tebal menggantung di atas air sungai. Namun tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Om Juna. Suaranya kecil. Lemah. Seperti bisikan dari jauh. Arjuna menoleh cepat.
Dari balik kabut, muncul bayangan dua tubuh kecil. Randy dan Putri berjalan tertatih, pakaian mereka compang-camping, mata sembab, tubuh penuh goresan. Ia berlari memeluk mereka. Tangisnya pecah. "Om Juna, ada suara yang ngajak kami masuk rumah kayu. Katanya ada mainan. Tapi kami malah dikunci, gelap sekali," ucap Randy terbata-bata. Putri menambahkan, "Tapi tiba-tiba ada cahaya putih terang, kayak lampu, terus suara ibu bilang jangan takut, Om Juna nyuruh pulang." Arjuna terdiam. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Seseorang, atau sesuatu, telah melindungi mereka dari alam gelap. Namun kembalinya anak-anak itu bukan akhir dari teror. Hari berikutnya, salah satu kontrakan janda tua, Bu Aminah, meledak terbakar tanpa sebab. Polisi menyebut kemungkinan korsleting, tapi saksi mata melihat ada asap hitam seperti kabut tebal naik ke langit sebelum api menyala. Bau belerang menyengat. Bu Aminah selamat, tapi trauma berat. Arjuna mengumpulkan semua janda dan anak-anak panti ke rumahnya. Ia menyulap halaman belakang menjadi tenda darurat dengan tempat tidur dan dapur umum. Setiap malam, ia duduk bersama mereka, membacakan doa, dan menenangkan hati. "Kalau kita bersatu, tidak ada yang bisa merusak kita," ucapnya sambil memegang tangan Bu Marni yang masih lemas. Namun di balik keyakinannya, Arjuna tahu, ini lebih dari sekadar santet atau pesugihan biasa. Ini adalah perang batin yang ingin mematahkan niat baiknya. Menghancurkan akar dari kekuatan terbesar, keikhlasan. Ustaz Mahfud datang membawa seorang tua berjubah putih dan bersorban. Wajahnya teduh, matanya dalam seperti sumur ilmu. Ia memperkenalkan diri sebagai Kiai Rofik, seorang ahli ilmu hikmah dari pesantren tua di Jawa Tengah. "Kebaikanmu, Nak Arjuna, ibarat pohon besar yang tumbuh di tengah padang pasir. Tapi pohon itu kini dikelilingi ular-ular yang lapar. Kau perlu pasang pagar cahaya. Doa saja tidak cukup. Kau harus perkuat ruhani seluruh rumah dan diri," ucap sang kiai dengan suara lirih tapi tegas. Malam itu, Kiai Rofik, Ustaz Mahfud, dan Arjuna melakukan ruqyah rumah besar-besaran. Mereka membersihkan seluruh penjuru rumah dengan air doa dan bacaan ayat-ayat suci. Saat ruqyah berlangsung, hal-hal ganjil mulai muncul. Paku-paku berkarat keluar sendiri dari tembok. Cermin besar di ruang tamu retak membentuk wajah menyeramkan. Seekor ular hitam keluar dari kolong meja dan mendesi sebelum lenyap dalam asap putih. Kiai Rofik menutup dengan doa keras, suaranya menggetarkan seluruh dinding rumah. "La haula wa la quwata illa billah. Bismillahi aladzila yadurru ema asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'a." Tiba-tiba seluruh lampu mati. Lalu nyala kembali. Dan seketika, ketenangan aneh menyelimuti rumah. Tak ada suara. Tak ada getaran. Seperti habis badai besar. Namun belum sempat Arjuna merasa lega, satu kejadian mengejutkan datang esok paginya. Kantor pusat Arjuna Group dilempari batu dan dicoret-coret dengan simbol merah darah. Beberapa staf trauma, ada yang keluar karena takut. Di layar CCTV, terekam bayangan sosok hitam tinggi besar berdiri di pojok parkiran sebelum menghilang begitu saja. Arjuna datang pagi-pagi, menyuruh satpam mundur, lalu berdiri sendiri di depan tembok yang dicoret-coret. Ia merogoh kantong jas, mengeluarkan tisu basah, dan mulai menghapus simbol-simbol itu perlahan. "Pak, biar kami bersihkan," ucap salah satu stafnya. Arjuna menatap mereka. "Kalian semua boleh pergi kalau takut. Tapi saya tidak akan lari dari ini. Kantor ini berdiri dari keringat yang halal, dari doa anak yatim dan janda. Bukan dari darah tumbal. Kalau kita biarkan mereka menang, berarti kita mengakui bahwa kebaikan tak berharga." Semua staf terdiam. Beberapa mulai menangis. Perlahan,
Satu persatu mereka ikut menghapus coretan itu. Tanpa sadar, mereka sedang membangun benteng yang lebih kuat dari dinding, persatuan dalam keimanan. Malam harinya, Ki Sambara menjerit di ruang ritualnya. Api dalam tungku mati mendadak. Keris pusakanya bergetar dan melompat ke tanah. Jin Surok tak lagi muncul. Kenapa dia masih berdiri? Teriaknya. Kekuatan apa yang melindunginya? Wanita tua berjubah merah muncul dari bayangan. Kali ini ia tampak murka. Kau sudah melewati batas. Kau serang anak-anak yatim, janda-janda renta, rumah mereka dibakar, darah mereka hampir tertumpah. Tapi kau lupa satu hal, mereka punya Tuhan. Dan Arjuna, bukan orang biasa. Ki Sambara terengah. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kebaikan tidak bisa bertahan di dunia sekejam ini. Justru karena dunia ini kejam, Tuhan ciptakan orang seperti Arjuna, jawab si wanita. Jika kau masih teruskan, maka bukan dia yang hancur. Tapi kau. Di rumahnya, malam itu Arjuna duduk di depan jendela. Di pelukannya, putri tertidur. Di sekelilingnya, anak-anak lain dan para janda tidur berdekatan seperti satu keluarga besar. Kiai Rofik duduk tak jauh darinya, meminum teh hangat. Kau tahu kenapa gangguan itu gagal menembus rumah ini malam ini? Tanya Kiai Rofik. Kenapa, Kiai? Tanya Arjuna. Karena rumah ini penuh cinta. Doa yang tulus adalah perisai terkuat. Kau bukan cuma menyelamatkan mereka, kau menyelamatkan dirimu sendiri. Arjuna menatap langit malam. Bulan penuh menggantung. Di balik tirai langit, ia tahu, perang belum usai. Tapi satu hal pasti, ia tak akan lagi berjalan sendirian. Fajar menyapu langit dengan warna oranye keemasan, pertanda harapan belum mati. Di halaman belakang rumah Arjuna, aroma teh manis dan roti hangat memenuhi udara. Tenda-tenda darurat masih berdiri, menjadi rumah sementara bagi para janda dan anak yatim yang kini tinggal bersamanya. Meski tak ada kenyamanan seperti rumah asli mereka, tak seorang pun mengeluh. Bahkan, sejak tinggal bersama Arjuna, malam-malam yang sebelumnya dipenuhi tangis kini berubah menjadi kebersamaan yang hangat, berisi doa, zikir, dan pelukan. Di sudut halaman, Bu Marni duduk di kursi roda dengan sajadah di pangkuan. Wajah tuanya yang keriput tampak bersinar dalam kelembutan cahaya pagi. Di sebelahnya, anak-anak yatim berjajar, melantunkan doa bersama. Ada kekuatan tak kasat mata dalam suara mereka. Getarannya menembus langit, mengalirkan harapan kepada Yang Maha Mendengar. Ya Allah, lindungilah orang yang menolong kami. Lapangkan rezekinya. Jauhkan dari mara bahaya, dari jin jahat dan pesugihan. Setiap pagi, mereka melakukannya. Tak diminta. Tak diajarkan. Hanya didorong oleh rasa syukur yang tulus. Arjuna berdiri dari kejauhan, menatap mereka dengan mata berkaca. Ia merasa hatinya seperti dialiri cahaya setiap kali mendengar nama dirinya disebut dalam doa yang begitu polos. Namun ia tahu, perang belum selesai. Di tempat lain yang jauh dari cahaya, di dalam sebuah bangunan tua penuh akar dan lumut, Ki Sambara duduk lesu. Mata hitamnya tampak cekung. Nafasnya berat. Sudah seminggu lebih ia kehilangan kendali atas jin-jin peliharaannya. Doa dari rumah Arjuna tak hanya jadi tameng, tapi telah berubah menjadi serangan balik. Setiap malam bayangan putih itu muncul. Gumamnya. Mengikat kaki jin-jinku, membakar jubahku, menghancurkan mantra. Sang wanita tua berjubah merah kini berdiri di belakangnya, menatapnya tanpa ekspresi. Kau tahu apa yang telah kau bangunkan, Sambara? Dia hanya manusia biasa. Ki Sambara membantingkan di tanah. Tidak mungkin. Dia manusia biasa, benar.
tapi didoakan oleh puluhan hati yang hancur, oleh lidah-lidah yang kelaparan, oleh air mata janda yang tak pernah kau anggap. Wanita itu melangkah maju. Dan doa mereka telah menumbuhkan kekuatan yang tak bisa dilawan oleh santet atau pesugihan manapun. Ki Sambara menunduk. Jari-jarinya gemetar. Tiba-tiba, ia muntah darah. Matanya membelalak. Tubuhmu mulai ditolak oleh perjanjian yang kau langgar, kata wanita itu datar. Kau menyerang anak-anak yang tak bersalah. Kau menantang batas Tuhan. Dan sekarang, kau akan mulai kehilangan bagian dari dirimu sedikit demi sedikit. Ki Sambara merangkak, tubuhnya menggigil seperti demam tinggi. Tolong, aku belum selesai. Kalau kau ingin bertahan, lakukan satu hal terakhir. Hancurkan sumber kekuatan mereka, rumah yang mereka doakan bersama. Sementara itu, Arjuna sedang bersiap kembali ke lokasi pembangunan panti asuhan yang baru. Meski masih dalam tahap awal, ia tetap rutin datang untuk memantau langsung dan memastikan para pekerja diberi upah layak dan makanan. Sebelum pergi, ia menghampiri anak-anak yang sedang belajar membaca. Om Juna mau kemana? Tanya Putri sambil menggambar bunga. Om Juna mau bangun rumah baru buat kalian, jawab Arjuna sambil mencubit pipinya lembut. Om, tadi malam aku mimpi, kata Randy tiba-tiba. Di mimpi itu, ada orang jahat mau masuk rumah ini, tapi banyak cahaya putih menutup pintu. Katanya, itu dari suara kita yang baca doa. Arjuna terdiam, menata bocah itu dengan perasaan campur aduk. Terus ada satu cahaya paling besar, Om warnanya emas dan katanya itu dari Om Juna sendiri. Air mata Arjuna menetes pelan. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya membelai rambut Randy dan mengangguk. Sore itu, kejadian besar pun terjadi. Salah satu tenda di halaman belakang rumah mendadak terbakar. Api menjalar cepat, tapi anehnya hanya membakar satu bagian. Tak ada korban, tapi semua panik. Anak-anak berlarian, janda-janda menjerit, petugas pemadam datang terlambat. Namun di tengah kekacauan itu, Arjuna berdiri tegak. Ia masuk ke dalam asap untuk menyelamatkan kitab-kitab doa dan surat-surat dari anak-anak panti. Saat keluar, wajahnya hitam terbakar asap, tapi kedua tangannya masih memeluk erat Al-Quran yang selamat. Mereka ingin memutus doa kita, katanya kepada semua yang berkumpul. Tapi mereka lupa, rumah ini bukan dari kayu dan dinding. Rumah ini terbuat dari kasih sayang. Malam itu, anak-anak dan janda berkumpul di halaman, duduk mengelilingi Arjuna. Ustaz Mahfud dan Kiai Rofik ikut hadir. Mereka melantunkan zikir dan doa dengan suara bulat. Langit malam mendung. Tapi saat suara doa mencapai puncaknya, awan membuka sedikit, dan cahaya bulan menyorot tepat ke tengah lingkaran doa. Di waktu yang sama, Ki Sambara mengerang kesakitan di ruang ritualnya. Tubuhnya menghitam, tangannya mengejang. Dari bayangan dinding, jin Surop muncul untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini, wajahnya terbakar sebagian, dan tubuhnya tampak goyah. Kita tak bisa menang, Tuan, gumamnya. Ki Sambara meraung. Tidak. Aku tidak kalah. Tidak dari orang miskin. Tidak dari doa. Namun tiba-tiba, dinding ritual retak. Tanah di bawah altar mereka mengeluarkan cahaya putih seperti petir. Wanita tua berjubah merah muncul sekali lagi. Kau telah dilupakan oleh para iblis. Dan ditinggalkan oleh para jin. Kau tinggal manusia tanpa roh, tanpa pelindung. Ki Sambara menjerit, sebelum tubuhnya tergulung cahaya dan hilang tanpa jejak. Di halaman rumah Arjuna, semua menjadi tenang. Angin berhembus lembut. Lampu-lampu padam perlahan. Dan bulan kembali menggantung sempurna di langit. Kiai Rofik menatap Arjuna sambil tersenyum. Malam ini,
Doa-doa dari Rumarta telah menjadi tameng gaib yang membalikan kekuatan jahat. Kau sudah melewati jeratnya. Arjuna hanya bisa tersenyum kecil. Di pangkuannya, putri sudah tertidur. Di sekitarnya, semua orang merasa aman untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dalam ketakutan. Namun ia tahu, kisahnya belum berakhir. Karena kebaikan adalah perjalanan tanpa garis akhir. 3 hari setelah peristiwa kebakaran tenda dan lenyapnya Kisambara secara misterius, suasana rumah Arjuna kembali tenang. Para janda dan anak yatim yang tinggal di sana kini tampak lebih damai. Tawa kecil mulai terdengar kembali. Makan malam kembali terasa hangat, seperti keluarga besar yang saling menjaga. Namun jauh di dalam hati Arjuna, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang menjaga mereka? Bukan hanya doa, tetapi seperti ada kekuatan lain yang secara aktif menolong, melindungi, bahkan melawan balik. Pagi itu, Arjuna duduk di taman kecil belakang rumah, di bawah pohon mangga tua yang rindang. Ia menatap langit biru, lalu berkata pelan, seolah bicara dengan udara. Siapapun kamu, yang telah menjaga kami, terima kasih. Angin berhembus lembut. Selembar daun jatuh ke pangkuannya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan dari arah dapur luar. Seorang lelaki tua dengan baju lusuh dan tongkat kayu berjalan perlahan menghampirinya. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Permisi, nak, katanya, suaranya dalam dan menenangkan. Boleh saya duduk sebentar? Arjuna berdiri dan mempersilakan. Wajah pria itu asing, tapi ada sorot mata yang membuat Arjuna merasa pernah melihatnya di masa kecil. Saya sedang lewat, dan mendengar ada rumah yang penuh dengan doa, ujar lelaki itu sambil tersenyum. Jarang sekali tempat seperti ini berdiri di kota sebesar ini. Bapak siapa? Tanya Arjuna dengan sopan. Sebut saja aku yang pernah menerima kebaikanmu dulu, meski kau tak ingat. Arjuna mengernyit. Maksud Bapak? Lelaki tua itu menatap matanya dalam-dalam. Dulu, waktu kamu masih SMA, kamu sering memberi nasi bungkus di depan warung ibumu untuk seorang kakek tua yang tidur di bawah jembatan. Ingat? Arjuna terpaku. Ingatannya perlahan muncul. Seorang kakek dekil, rambut putih panjang, selalu duduk di bawah kolong jembatan layang, dan setiap sore ia memberinya makanan. Tak pernah bicara, tak pernah minta. Bapak itu bapak, gumam Arjuna tak percaya. Ya. Tapi aku bukan sekadar kakek miskin. Aku ditugaskan menjaga garis keluarga kamu sejak kakek buyutmu masih hidup. Kebaikan keluargamu telah mengikatku. Aku bukan manusia biasa, Jun. Lelaki tua itu tersenyum. Matanya bersinar sejenak seperti bintang jatuh. Aku dari golongan jin baik. Sudah lama tak campur tangan dalam dunia manusia. Tapi kamu mengingatkan kami bahwa manusia masih bisa bersinar. Maka kami membalas budi. Arjuna terdiam. Hatinya bergetar. Keningnya berkeringat meski pagi sejuk. Jadi selama ini, semua kejadian aneh cahaya yang muncul anak-anak yang selamat itu karena kalian? Lelaki tua itu mengangguk. Bukan hanya karena kami. Tapi karena kamu memulainya. Kami hanya menjaga dari balik tirai. Tapi doa anak-anak dan janda-janda itulah bahan bakar cahaya itu. Lalu, Kisambara, bisik Arjuna. Dia mencoba menantang hukum semesta. Memaksakan kehendak lewat jalan gelap. Dan setiap kekuatan gelap yang menyerang orang-orang yang dibalut doa, akan terpental oleh hukum balik. Itu bukan kami yang menghukum, tapi alam. Arjuna tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya terdiam, menunduk, lalu berkata lirih. Kalau begitu, apakah aku sudah cukup? Atau harus kulakukan lebih?
Lelaki tua itu menepuk bahunya. Kamu belum selesai, Jun. Kamu bukan hanya penyelamat bagi anak-anak ini. Tapi kamu ditakdirkan menjadi penebus karma keluargamu. Arjuna mengerutkan dahi. Kakek buyutmu dulu pernah melakukan satu kesalahan besar. Ia pernah menolak membantu seorang pemuda miskin yang akhirnya mati kelaparan. Dari dosa itu, turunlah ujian-ujian dalam garis keturunanmu, kemiskinan, kesialan, kematian dini. Arjuna membisu. Jantungnya berdebar. Tapi hari ini, lewat perbuatanmu, karma itu berbalik. Kau bukan hanya menyelamatkan dirimu, tapi kau telah menyelamatkan nasab keluargamu. Dua anak-anak ini adalah kunci yang telah membuka pintu takdir baru. Lelaki tua itu berdiri perlahan. Jika kau terus berbagi, jika hatimu tetap bersih, maka rumahmu akan jadi cahaya bagi banyak orang. Bukan cuma dunia ini, tapi di akhirat nanti. Ia mulai melangkah pergi, tongkat kayunya menyentuh tanah pelan. Bapak tunggu, boleh saya tahu nama Bapak? Tanya Arjuna cepat. Lelaki itu menoleh. Senyumnya hangat. Namaku tak penting. Tapi kalau kamu mau sebut, cukup panggil aku Penjaga Cahaya. Lalu, ia berjalan ke arah pohon mangga dan hilang, seolah menyatu dengan angin. Malam itu, Arjuna menulis sesuatu di buku catatan ibunya yang dulu. Aku pernah mengira hidupku diselamatkan oleh kebetulan. Tapi hari ini, aku tahu, setiap remah nasi yang kubagi, setiap senyum anak yang kuhibur, adalah doa yang dikembalikan oleh alam dengan bentuk yang tak bisa dilogika manusia. Di luar rumah, langit cerah. Bintang-bintang bersinar seperti lampu di tengah kegelapan kota. Di bawah pohon mangga, Arjuna memasang satu papan kecil bertuliskan. Di tempat ini, pernah datang cahaya dalam wujud seorang kakek. Dan malam itu, dalam tidurnya, Arjuna melihat ibunya tersenyum dari kejauhan. Dikelilingi anak-anak kecil yang bersorban putih, bersenandung lembut dalam cahaya keemasan. Langit cerah membentang di atas lahan kosong di pinggir kota, tempat yang dahulu hanyalah hamparan rumput dan bekas reruntuhan. Kini, di sanalah pondasi panti asuhan Nurul Cahaya berdiri tegak. Papan nama itu baru saja dipasang oleh tangan Arjuna sendiri. Tepuk tangan anak-anak dan para janda tua menggema, menggetarkan suasana. Hari itu bukan hanya peresmian pembangunan ulang panti, melainkan tanda kebangkitan. Warna-warna cerah menghiasi kain tenda. Anak-anak menari kecil dengan gerakan sederhana. Ibu-ibu menyajikan nasi kuning dan kue-kue kampung. Tidak ada pesta mewah, tapi suasana begitu penuh cinta dan berkah. Ustaz Mahfud membuka acara dengan doa. Suaranya lirih namun menggema kuat. Di akhir kalimatnya, ia berkata, rumah ini dibangun bukan dengan semen dan besi semata, tapi dengan air mata syukur dan doa yang tak pernah putus. Semoga setiap bata yang ditanam menjadi pahala abadi. Arjuna berdiri di depan semua orang. Tak ada pidato panjang. Hanya satu kalimat. Selama saya hidup, saya ingin rumah ini tetap berdiri, meski rumah saya sendiri hancur suatu hari nanti. Tepuk tangan membahana. Beberapa ibu menangis. Anak-anak menyebut namanya, Om Juna. Om Juna. Namun di balik senyum itu, Arjuna tahu, ia bukan siapa-siapa. Ia hanya perantara kecil dalam rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Hari-hari berikutnya, pembangunan panti berjalan lancar. Anehnya, tidak ada gangguan seperti sebelumnya. Bahkan cuaca pun selalu mendukung, seolah-olah langit sendiri ikut membantu. Para tukang bekerja cepat. Bahan bangunan datang lebih awal dari jadwal. Bahkan salah satu perusahaan semen besar yang dulu menolak kerjasama, kini memberi sumbangan tanpa diminta. Arjuna bertanya-tanya, bagaimana semua bisa begitu mudah? Jawabannya datang malam itu,
Ketika ia sedang duduk di musala kecil samping rumah, membaca surat Yasin. Udara tenang. Hanya suara jangkrik terdengar. Tiba-tiba, seorang tukang bangunan, Pak Darto, masuk dengan langkah terburu-buru. "Maaf, Pak Juna. Tadi malam saya dan anak-anak lihat sesuatu waktu ngecek pondasi belakang." Arjuna menutup Al-Quran. "Apa itu, Pak Darto?" "Pas kami ngukur tanah pakai benang, tiba-tiba angin berhembus pelan, terus muncul cahaya dari tanah, kayak kunang-kunang banyak banget. Tapi satu titik terang banget, kayak pelita. Terus saya dengar suara anak kecil ngaji, padahal nggak ada siapa-siapa." Arjuna terdiam. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Beberapa tukang lain membenarkan. Salah satunya bahkan mengaku bermimpi didatangi seorang wanita berselendang putih yang berkata, "Bantu bangun rumah ini. Jangan ambil keuntungan. Semua yang memberi akan dibalas." Sejak itu, seluruh proses pembangunan berubah arah. Para tukang mulai bekerja lebih hati-hati, bahkan sebagian di antara mereka menyisihkan upahnya untuk ikut menyumbang bahan bangunan. Tak ada kecurangan. Tak ada niat buruk. Semua berjalan seperti digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. 1 bulan kemudian, bangunan utama selesai. Ket putih bersih, jendela besar menghadap taman, dan aula tengah dengan mimbar kecil untuk mengaji. Hari peresmian pun tiba. Arjuna berdiri di depan pintu panti, bersama para anak-anak yatim yang kini mengenakan seragam putih biru. Para janda memakai baju terbaik yang mereka punya. Di tengah acara, saat semua duduk dalam hening mendengarkan zikir, angin berembus pelan. Tiba-tiba langit tampak lebih terang, meski matahari belum sepenuhnya naik. Dan di atas atap bangunan, tampak sekilas bayangan seorang wanita berselendang putih, berdiri tenang, lalu perlahan menghilang dalam cahaya. Arjuna melihatnya. Kiai Rofik melihatnya. Bahkan beberapa anak menunjuk ke arah yang sama. "Om Juna." "Itu siapa tadi?" tanya Putri. Arjuna tersenyum sambil menggenggam tangan Putri erat. "Itu mungkin malaikat yang mampir sebentar." Malam itu, Arjuna duduk di aula baru yang kini kosong. Anak-anak sudah tidur. Para ibu sudah kembali ke kamar masing-masing. Ia duduk sendiri, menatap lampu gantung yang memantulkan cahaya lembut. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakang. Ia menoleh. Penjaga cahaya datang lagi, kali ini tak menyamar. Ia mengenakan jubah putih yang menyala lembut. Wajahnya lebih bersih, matanya berkilau tenang. "Panti ini sudah menjadi tiang cahaya," katanya. Arjuna berdiri. Apa ini berarti bahaya sudah benar-benar hilang? Penjaga cahaya menggeleng pelan. Belum. Dunia akan selalu punya kegelapan. Akan selalu ada kisah bara lain. Tapi mulai sekarang, kamu tidak sendiri. Cahaya dari tempat ini akan menyebar. Kebaikan itu menular. Ia mendekat, lalu menyerahkan sesuatu. Sebuah batu kecil putih bening. Ini bukan jimat. Ini hanya simbol. Tapi ketika kamu merasa hilang arah, genggam ini, dan ingat semua wajah yang pernah kau bantu. Arjuna menerima batu itu dengan hati-hati. Hangat. Seperti menyimpan matahari di telapak tangan. Terima kasih, ucap Arjuna lirih. Penjaga cahaya tersenyum, lalu berjalan ke arah pintu, dan seperti sebelumnya, menghilang tanpa jejak. Di luar sana, tak jauh dari proyek panti, seorang pemuda yang tersesat jalan berhenti di depan bangunan putih itu. Ia menatapnya dengan kagum. Tiba-tiba, hatinya tergerak masuk. Malam itu juga, ia mengajukan diri jadi sukarelawan. Dan begitu ia melangkah ke dalam, bayangan putih berselendang muncul sekejap dari balik jendela,
menatapnya dengan senyum lembut. Karena rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah tempat di mana doa dibangun menjadi dinding, cinta menjadi atap, dan kebaikan menjadi cahaya. Panti Asuhan Nurul Cahaya kini telah dikenal luas. Setiap minggu, relawan baru datang. Ada yang mengajar membaca, mengaji, menjahit, bahkan menghibur anak-anak dengan dongeng dan musik. Berita tentang Arjuna dan dedikasinya menyebar cepat, masuk ke koran-koran lokal hingga media nasional. Namun di balik semua pujian dan keberhasilan itu, satu hal selalu benar dalam hidup, ketulusan tak pernah lepas dari ujian. Dan kali ini, ujiannya datang bukan dari musuh, bukan dari pesugihan, bukan pula dari kekuatan gelap, tapi dari sahabatnya sendiri. Namanya Rafli. Sahabat Arjuna sejak kuliah. Pernah susah bersama, membangun bisnis dari nol. Saat Arjuna fokus ke kegiatan sosial dan membiarkan sebagian besar operasional dikendalikan Rafli, semua masih baik-baik saja. Tapi perlahan, ketika Arjuna sibuk mengurus panti dan membantu anak-anak yatim, Rafli mulai merasa terabaikan. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Kenapa semua pujian untuk Arjuna? Padahal aku juga pegang peran besar di balik layar perusahaan ini. Bisikan itu tumbuh. Dan pada akhirnya, seorang tamu misterius datang menemuinya, seorang wanita muda berpakaian serba hitam, mengaku sebagai perantara investor besar yang tertarik mendanai proyek-proyek Rafli, asalkan ia berani memotong jalur. Jangan khawatir, kata wanita itu. Kau hanya perlu buat perusahaanmu sedikit mandiri dari Arjuna. Kembangkan divisi sendiri. Kami bantu suntik dana, pelicin, kontrak-kontrak licin, semua bisa beres dalam waktu singkat. Tapi Arjuna takkan setuju jalan seperti ini. Wanita itu tersenyum tipis. Dia terlalu sibuk jadi malaikat. Sementara kamu punya kesempatan jadi raja. Rafli terdiam. Dan malam itu, ia menandatangani kontrak pertama. Arjuna tidak langsung tahu. Tapi perlahan, ia mulai merasakan ada yang tidak sinkron. Pengiriman bahan bangunan untuk cabang proyek sosial di daerah sempat macet. Uang donasi dari mitra rutin mendadak berhenti. Bahkan ada kabar bahwa nama perusahaannya digunakan untuk tender proyek tambang yang tak pernah ia setujui. Ia memanggil Rafli. Raf, kita ini sudah cukup. Untuk apa ngembangin ke bisnis yang tidak kita rencanakan? Tanya Arjuna pelan di ruang kerja mereka. Rafli menjawab tenang. Jun, kau terlalu sibuk ngurus anak-anak yatim. Kita juga perlu jaga pertumbuhan. Kita bisa bantu lebih banyak orang kalau uang kita lebih besar. Tapi bukan dengan jalan yang tidak kita sepakati. Bukan kamu yang tanda tangan kontrak awal perusahaan ini, Jun. Aku juga punya hak, jawab Rafli datar. Ucapan itu menampar batin Arjuna. Ia tahu, Rafli benar secara legal. Tapi, ada yang berubah dari sorot matanya. Tidak ada lagi kesahajaan. Hanya ambisi yang dibalut argumen rasional. Suatu malam, Arjuna bermimpi. Ia berdiri di sebuah jembatan besar yang memisahkan dua sisi. Di satu sisi cahaya dan anak-anak tertawa, di sisi lain kobaran api dan sosok Rafli berjalan menjauh. Penjaga cahaya muncul dalam mimpinya dan berkata, ujian terbesar bukan ketika kau diserang musuh. Tapi saat tangan yang biasa menggenggammu mulai menusuk perlahan. Arjuna terbangun dengan napas berat. Pagi itu, ia datang ke proyek Rafli yang baru saja dibuka, perumahan elit di atas tanah bekas lahan pertanian. Warga sekitar menolak keras. Tapi semua surat legal tampak rapi. Rafli menyewa pengacara, mengamankan izin, dan menjadikan proyek itu sebagai ladang emas. Tapi malam harinya, salah satu alat berat terbakar sendiri. Beberapa pekerja melihat bayangan hitam duduk di atas kren. Seorang mandor kesurupan dan berkata dengan suara parau,
Jangan ganggu tanah ini. Tempat ini tempat bersujud. Bukan untuk dijual. Keesokan harinya, Arjuna menemui Rafli di kafe pribadi mereka. Raf, hentikan. Tempat itu tanah wakaf. Dulu milik pesantren kecil yang tak punya bukti legal kuat. Tapi banyak warga bilang disitulah orang tua mereka dulu belajar agama. Lalu kenapa? Hanya karena mitos kamu mau batalkan peluang ratusan miliar? Arjuna menatap sahabatnya dalam-dalam. Karena bukan semua yang bisa dibeli itu pantas untuk dimiliki. Konflik mulai pecah. Rafli melawan Arjuna secara terbuka. Ia mulai menarik nama perusahaan induk ke arah yang berbeda. Membentuk tim baru. Menarik investor asing. Menggandeng kontraktor yang dulu ditolak Arjuna karena terindikasi suap. Dan akhirnya, ia menghapus nama Arjuna dari beberapa proposal besar. Beberapa staf lama mulai meninggalkan kantor. Arjuna tidak melawan. Ia diam. Tapi diamnya bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, keburukan tidak perlu dilawan dengan keburukan. Ia kembali ke panti. Menyiram bunga. Menemani anak-anak mengaji. Mencium kepala para janda yang sakit. Dan setiap malam, ia memegang batu putih pemberian penjaga cahaya, lalu berdoa. Tuhan, jika aku harus kehilangan sahabat demi melindungi kebaikan, maka berikan aku kekuatan untuk ikhlas, tapi jangan biarkan dia binasa. Selamatkan hatinya, jika masih bisa. Minggu ketiga setelah konflik pecah, perumahan Rafli ambruk sebagian. Pagar roboh. Longsor menghantam salah satu rumah contoh. Dan yang lebih mengejutkan, investor utama dari luar negeri menarik diri. Mereka menyatakan mundur karena alasan spiritual dan kearifan lokal yang tidak diperhatikan. Dalam surat resmi mereka, tertulis, "Kami bermimpi melihat anak-anak bersarung berdiri di atas tanah itu." Mereka berkata, "Jangan bangun istana di atas bekas tempat bersujud." Rafli panik. Semua mulai menjauh. Ia datang ke kantor lama. Menemui Arjuna. Wajahnya kusut. Matanya sayu. Tanpa kata, ia bersimpuh. Jun, aku salah. Aku terlalu ingin cepat kaya. Padahal kamu sudah kaya lebih dulu, bukan di rekening, tapi di hati. Arjuna menatap sahabatnya. Menariknya bangun. Lalu memeluknya. Kalau kamu mau kembali, pintu ini tak pernah tertutup. Tangis Rafli pecah. Dan di luar sana, angin bertiup pelan, seperti menepuk-nepuk pundak mereka berdua. Hujan turun sejak pagi. Langit menggantung kelabu, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Pagi itu, kota seperti kehilangan gairah. Tak ada klakson keras. Tak ada hiruk-pikuk biasa. Orang-orang berjalan lambat, seolah menunggu sesuatu. Di halaman panti asuhan Nurul Cahaya, anak-anak berkumpul di aula. Arjuna berdiri di depan mereka, mengenakan jas sederhana berwarna biru tua. Hari ini adalah acara Berbagi Kasih, sebuah program besar yang akan mengundang tokoh masyarakat, media, dan para dermawan dari berbagai penjuru kota. Namun, pagi itu sebuah kabar buruk datang lebih dulu daripada tamu. Seorang stafnya datang tergesa-gesa membawa tablet, memperlihatkan berita di layar. Dugaan penyalahgunaan dana di panti asuhan Nurul Cahaya. Diduga ada aliran dana mencurigakan dari yayasan ke rekening pribadi. Wajah Arjuna membeku. Ini fitnah, katanya pelan. Namun berita itu sudah viral. Foto wajahnya tersebar. Diunggah oleh salah satu akun gosip yang dikenal gemar melebih-lebihkan cerita. Komentar netizen meledak, dari hujatan, fitnah, hingga ancaman. Rafli, yang baru kembali mendampinginya, berdiri di samping Arjuna. Jun,
Ini, aku tahu siapa yang buat ini. Dulu aku sempat kerja sama dengan salah satu buzzer waktu promosi proyek. Mungkin mereka sakit hati saat aku keluar. Arjuna menghela napas dalam. Tidak apa-apa. Kalau aku bersih, nanti akan terbukti. Tapi satu hal yang ia takutkan benar-benar terjadi. Para donatur mulai mundur. Ponselnya sepi. Undangan dibatalkan satu persatu. Bahkan beberapa orang tua yang ingin menitipkan anak yatim ke panti, kini menarik diri karena takut ikut terseret nama buruk. Hatinya perih. Tapi ia tak menangis. Yang membuat matanya berkaca bukan karena kehilangan uang, melainkan saat Putri, anak perempuan kecil yang dulu hampir jadi korban pesugihan, datang memeluk kakinya. Om Juna, jangan sedih. Kami percaya. Kami semua percaya. Hari itu tetap dilanjutkan. Meski tak ada pejabat, tak ada media, tak ada kamera besar, acara tetap berjalan. Anak-anak menampilkan nasyid. Para janda memasak sendiri makanan untuk siapapun yang hadir. Penduduk sekitar yang mengenal Arjuna berdatangan. Mereka membawa buah, air mineral, bahkan uang recehan. Seorang kakek pemulung datang dengan karung di pundaknya. Ia menyerahkan kantong plastik berisi 3 bungkus mie instan. Saya nggak bisa bantu banyak, Nak. Tapi saya percaya kamu orang baik. Dan ketika langit menurunkan hujan lebih deras, saat semua orang berlarian mencari tempat berteduh, Arjuna berdiri di tengah lapangan, basah kuyup, menatap langit. Kalau ini ujian MU, aku terima. Tapi jangan biarkan anak-anak ini ikut terluka karena namaku. Malam itu, Arjuna berdoa sendirian di musala. Rafli, yang merasa bersalah, ikut bersimpuh tak jauh darinya. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Salah satu anak panti, Akil, si bisu, tiba-tiba membuka suara. Om Juna, jangan pergi. Suara itu lirih. Semua yang mendengarnya terdiam. Anak-anak lain terperangah. Akil selama ini tidak pernah bicara. Ia bisu sejak ibunya meninggal dibunuh ayahnya sendiri. Trauma berat membuatnya membisu. Tapi malam itu, ia bicara. Arjuna mendekapnya. Air matanya pecah. Kamu bicara, Nak? Ya Allah. Akil menatapnya dan berkata dengan polos, karena kalau Om Juna nggak di sini, kami takut nggak ada yang jagain kami lagi. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan panti. Seorang wanita tua keluar dengan mantel panjang dan tongkat. Namanya Ibu Hartini Wijaya, tokoh filantropi, pemilik yayasan-yayasan sosial, dan dikenal sebagai donatur besar di berbagai bidang. Aku ingin melihat langsung orang yang difitnah, katanya sambil masuk ke aula. Arjuna menyambut dengan senyum sederhana. Saya tidak bisa membuktikan dengan angka, Bu. Tapi saya bisa tunjukkan satu persatu anak-anak ini. Tanya mereka, apakah saya pernah ambil hak mereka? Ibu Hartini mengamati. Ia berjalan perlahan, berbicara dengan janda-janda tua. Melihat dapur, tempat tidur anak-anak, ruang belajar. Dan akhirnya, ia duduk di ruang tengah, lalu berkata, saya telah audit diam-diam. Semua dana sesuai. Tidak ada penyalahgunaan. Fitnah ini adalah pesanan seseorang yang tidak tahan melihat rumah cahaya berdiri lebih tinggi dari istana emas. Kemudian ia berdiri dan berkata lantang, mulai hari ini, saya akan jadi donatur utama panti ini. Dan siapapun yang menyentuh anak-anak ini, akan berhadapan dengan saya. Sorak dan tangis meledak. Arjuna tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bersujud. Langit di luar masih menangis. Tapi hujan hari itu bukan duka. Itu air wudhu dari langit. Pembersih fitnah. Penyuci nama.
dan penyiraman benih-benih kebaikan agar tumbuh lebih kokoh dari sebelumnya. 15 tahun berlalu. Panti Asuhan Nurul Cahaya kini bukan sekadar rumah bagi anak-anak yatim. Ia telah tumbuh menjadi pusat pendidikan, pembinaan karakter, dan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan serta lansia yang terlantar. Lahan kecil di pinggiran kota kini berubah menjadi kompleks luas dengan taman, perpustakaan, klinik sederhana, dan rumah-rumah asuh. Dan di tengahnya, berdiri sebuah batu marmer putih, bertuliskan, "Rumah ini dibangun bukan dengan uang, tetapi dengan doa dan air mata yang tidak menyerah." Arjuna Rahmadinata. Hari itu, langit cerah dan angin sepoi berhembus lembut saat puluhan orang berkumpul untuk menghadiri Hari Doa dan Dedikasi, acara tahunan untuk mengenang perjuangan Arjuna yang kini telah berpulang. Ya, Arjuna telah tiada. Ia wafat 2 tahun sebelumnya karena sakit yang ia sembunyikan lama. Ia tidak ingin anak-anak panti larut dalam kesedihan. Sampai akhir hayatnya, ia tetap tersenyum, tetap memberi makan burung-burung pagi, dan tetap menyuapi para janda tua dengan tangannya sendiri. Ia meninggal dalam sujudnya, saat salat tahajud di musala kecil tempat pertama ia berdoa demi menyelamatkan anak-anak itu. Jenazahnya diiringi ratusan orang dari berbagai kalangan, miskin, kaya, anak jalanan, ustaz, pejabat, dan bahkan tukang parkir yang hanya pernah menerima 1 bungkus nasi dari Arjuna bertahun-tahun lalu. Dan hari ini, yang mengenangnya bukan hanya anak-anak panti. Mereka yang dahulu kecil dan tak berdaya, kini tumbuh menjadi cahaya-cahaya baru. Putri, gadis kecil yang dulu menyelamatkan Arjuna dari keputusasaan, kini mengenakan jas dokter. Ia membacakan sambutan sebagai Direktur Klinik Kesehatan Nurul Cahaya. Kalau Om Juna tak pernah datang ke pasar malam itu, mungkin aku sudah jadi korban pesugihan, suaranya bergetar. Tapi dia bukan hanya menyelamatkan tubuhku. Ia menyelamatkan imanku. Dan karena dia, aku belajar menyelamatkan orang lain. Randy, yang dulunya pendiam, kini telah menjadi penghafal Al-Quran dan ustaz muda yang dicintai masyarakat. Ia kini membimbing anak-anak panti generasi baru. Satu-satunya orang dewasa yang percaya aku bisa, adalah Om Juna. Ia tak pernah menyuruh kami jadi orang kaya. Ia hanya minta kami jadi manusia yang berguna. Dan hari ini, aku ingin jadi tangan yang dulu pernah menggenggamku dari kegelapan. Akil, anak yang dulunya bisu karena trauma, kini menjadi motivator dan psikolog anak-anak korban kekerasan. Ia naik ke podium sambil menahan air mata. Om Juna pernah berkata padaku, kalau kamu belum bisa bicara, tak apa. Tuhan tetap dengar kamu meski dalam diam. Tapi karena dia, aku bisa bicara. Dan sekarang, aku ingin bicara untuk anak-anak yang suaranya masih dikurung trauma seperti aku dulu. Satu persatu, wajah-wajah yang pernah ada di foto usang panti ini menjadi sosok baru yang kuat, percaya diri, dan penuh cinta. Dan di antara kerumunan, Rafli, yang kini telah sepenuhnya bertobat, berdiri bersama istrinya dan 2 anak angkatnya. Ia menatap ke langit dan berkata lirih, "Maaf, Jun. Dulu aku iri karena kamu punya banyak orang yang mencintaimu. Tapi baru hari ini aku sadar, kamu dicintai bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu tulus." Sore menjelang. Saat matahari mulai turun, para hadirin berjalan menuju makam Arjuna, yang terletak di bawah pohon mangga tua, tempat dulu ia sering duduk sambil berbagi mimpi pada anak-anak. Di sana, mereka meletakkan bunga. Dan secara spontan, anak-anak baru yang kini tinggal di panti, menyanyikan lagu yang mereka ciptakan sendiri. Rumah ini, bukan dari bata, tapi dari cinta yang tak pernah padam. Om Juna, walau tak lagi di sini, cahayamu hidup di hati kami. Langit tampak berkilau keemasan. Dan entah bagaimana, dari celah awan, seberkas cahaya hangat turun tepat ke batu nisan Arjuna. Beberapa orang bersaksi melihat siluet seorang lelaki berdiri tersenyum di bawah pohon,
Mengenakan kemeja putih yang dulu sering dipakainya, tangan kanan mengelus kepala putri kecil yang tak lagi ada di sisinya, namun kini tumbuh sebagai cahaya dunia. Dan di sebuah tempat yang tak terlihat oleh mata biasa, di antara alam dunia dan akhirat, penjaga cahaya duduk bersila di atas bukit cahaya, mengamati semua dengan damai. "Engkau berhasil, Arjuna," bisiknya lembut. "Kau telah membuktikan bahwa satu hati tulus bisa menyalakan 1000 lilin dalam gelap." Lalu ia berbalik, berjalan pelan menuju langit, meninggalkan jejak cahaya yang menyebar ke bumi. Cahaya yang tak akan pernah padam. Tamat.